Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki. Apakah itu mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, badan kita, kaki kita, semua yang ada pada diri kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudah sejauh manakah kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita? Bisa jadi hadirin, karena kita sudah, wajah kita, memang kita punya wajah, tangan kita punya tangan, dan apapun yang kita punya, hal yang sudah biasa dan memang sesuatu yang ada pada diri kita membuat kita tidak merasakan itu sebagai nikmat. Padahal hadirin, bagi orang yang senantiasa menjadikan syukur sebagai sesuatu yang harus diperbesar di dalam dirinya, setiap hari bangun tidur, dia akan selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya bangun tidur hari ini, Engkau telah memberikan aku nafas, Engkau telah memberikan aku kesempatan untuk hidup lagi ya Allah. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah. Nah, bayangkan pemirsa sekalian, apabila pada saat setiap hari kita bangun tidur, kita sudah mengucapkan syukur, wajah kita ceria, mudah-mudahan kedepannya pun energi positif akan datang kepada kita. Nah, yang terjadi pemirsa, kebanyakan apa itu? Bangun tidur mukanya kayak orang ngantuk. Yang namanya baru tidur, bangun tidur pasti ngantuk. Bangun tidur wajah kita kayak orang punya banyak utang. Emang banyak utang. Bangun tidur wajahnya kayak orang kurang tidur. Emang kurang tidur. Tapi bagi orang yang tahu pemirsa, bagi orang yang mengerti pemirsa, bagi orang yang menyadari bahwa bangun tidur disadari sebagai sebuah kenikmatan atas anugerah ajal, atas anugerah nafas, yang mungkin akan disampaikan adalah apa itu? Doa yang biasa disebutkan pada saat kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu pemirsa, selama ini bisa jadi kita membaca doa tersebut tapi kita tidak menyadarinya. Hanya sekedar baca-baca doang, betul tidak? Padahal kalau kita menyadarinya pemirsa, pada saat kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu akan menjadikan energi bangun tidurnya itu berbeda dibanding kemarin. Energi pembacaan doa tersebut kita nikmati, kita rasakan, kita hayati, sehingga bangun tidur wajah ceria, mengucapkan alhamdulillah, optimis bahwa hari ini kita harus berbuat sesuatu yang terbaik, hari ini harus berbuat yang positif, dan hari ini harus menghasilkan sesuatu yang menghasilkan sebuah prestasi. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik. Pemirsa sekalian dimanapun berada, apa itu? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, kata Rasul, diutus ke muka bumi dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, makanya salawat dan salam harus senantiasa kita sanjungkan, kita sampaikan, kita lantunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa hadirin, dalam kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini merupakan rangkaian yang satu paket pemirsa sekalian. Apa itu? Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa ketika kita menjadikan Allah sebagai pedoman hidup kita, sebagai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, insya Allah langkah kita ke depan akan berbeda. Karena kenapa? Energi ilahi, energi positif dari Allah, berkah dari Allah, ridho dari Allah, ilham dari Allah, yang membuat kita menjadi berbeda. Karena energinya adalah energi pede aja lagi, energi semangat aja lagi, energi yang membuat kita
sangat yakin bahwa siapapun akan bisa kita hadapi karena Allah lah pegangan kita. Dan ketika kita jadikan Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, pada saat kita bangun tidur, keluar dari kamar, datang ke sebuah tempat, ke kantor misalnya, ke pasar misalnya, atau kemanapun kita pergi, kita selalu berusaha untuk memaksimalkan energi positif dari inspirasi kita, dari inspirasi yang diberikan oleh Nabi besar atas hebatnya, mulianya budi pekerti beliau, dan itu yang membuat kita bersemangat untuk beraktivitas sehari-hari, pemirsa. Pemirsa sekalian rahimakumullah. Kemarin baru saja kita selesai melaksanakan Ramadan 30 hari. 30 hari pemirsa. 30 hari itu adalah masa waktu yang tidak singkat. Ada 10 hari pertama. Itqum minan nar, 10 hari kedua. Apa 10 hari kedua hadirin? Ada yang masih ingat? 10 hari kedua apa? Maghfirah. Yang terakhir itqum minan nar. Subhanallah. Ketika 30 hari kita mampu untuk berubah bagaikan misalnya belalang yang tadinya cuma kepompong terus berubah menjadi kupu-kupu, lalu kemudian terbang setelah dia berubah karena telah memiliki persiapan untuk berubah. Nah, pada saat kita selama 30 hari kita bagaikan berada dalam kawah candra di muka, di mana Ramadan telah menerpa kita menjadi orang yang berubah. Yang tadinya imannya biasa-biasa saja berubah menjadi lebih baik. Yang tadinya merasa sudah lumayan takwanya tapi lebih meningkat takwanya. Apa cirinya hadirin pemirsa sekalian? Cirinya adalah pada saat selesai Ramadan muncul Syawal, yang pertama terlihat pada dirinya adalah masih mampu untuk bertahan dengan amal ibadah rasa-rasa Ramadan yang selama ini telah berhasil dipupuknya, diperkuatnya selama 30 hari selama bulan Ramadan, mampu diimplementasikannya pada saat bulan Syawal, pemirsa sekalian. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap mampu untuk sholat 5 waktu berjamaah? Susah ternyata, karena kenapa? Boro-boro sholat jamaah, masjid saja masih belum buka barangkali. Nah, bagaimana sholat jamaah? Orang masjidnya saja tidak boleh kita berwuduk di masjid. Karena kita di Arab Saudi di sini, pemirsa, boleh ke masjid tapi jaraknya 1 meter jamaahnya. Boleh ke masjid tapi wuduknya di rumah saja. Boleh ke masjid tapi harus pakai masker. Nah, itulah mungkin tantangannya. Oke lah, anggaplah kita tidak mungkin atau susah untuk ke masjid. Paling tidak kita apakah mampu untuk bisa tepat waktu di awal waktu melaksanakan sholat jamaah? Mungkin bisa jadi berubah. Oke. Pertanyaan berikutnya, selama Ramadan bisa jadi kita rajin membaca Al-Quran. Hampir tiap hari berusaha membaca berbagai ayat, banyak ayat, berbagai surat, banyak ayat, banyak surat. Apakah kita masih mau dan mampu mempertahankan kebiasaan tersebut setelah selesai Ramadan? Inilah pertanyaannya, pemirsa sekalian. Berikutnya, apabila selama Ramadan kita orangnya baik hati, baik budi, peduli pada tetangga, senang untuk berderma, memberikan sedekah, infak, zakat kepada orang lain, apakah setelah Ramadan kita juga masih mau peduli kepada lingkungan kita? Apakah kita masih mau berkorban untuk memberikan kepada orang lain dari apa yang kita miliki? Nah, pemirsa sekalian, itulah barangkali sekelumit pertanyaan yang kita coba pertanyakan pada diri kita. Di mana apabila kita mau untuk benar-benar mendapatkan label orang yang berubah, lebih baik imannya, takwanya, yang tadinya biasa saja berubah menjadi orang yang suci, bersih, terbebaskan dari noda dan dosa karena telah dibersihkan oleh Allah akibat dari berhasilnya melaksanakan Ramadan misalnya, sehingga dia mendapatkan label baru, yaitu orang yang sebenar-benarnya bertakwa. Nah, ciri itulah yang penting hadirin. Karena kenapa? Ini zamannya saatnya untuk mentas. Ini zamannya untuk melakukan sesuatu. Ini masanya kita untuk memberikan kontribusi positif bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan bagi sesama. Karena kenapa hadirin?
pada saat kemarin efek lockdown, efek corona, efek banyaknya orang yang terkena dampak musibah penyebaran wabah COVID-19 corona, banyak yang terdampak dari sisi ekonomi, banyak yang bahkan kehilangan pekerjaannya, banyak yang bahkan bisa jadi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Pada saat itu sebenarnya Tuhan sedang melockdown dunia, Tuhan sedang melockdown setiap individu manusia, Tuhan sedang memberi peringatan kepada dunia agar kembali menyadari bahwa Allah adalah Maha Besar, bahwa Allah lah Tuhan tempat di mana semua makhluk hidup harus bergantung, pemirsa sekalian. Bayangkan pemirsa, bisa jadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, atau bahkan orang-orang yang kita kenal, ada yang terdampak, ada yang meninggal, ada yang mendapatkan masalah karena virus ini, terdampak ekonominya. Sementara kita masih berpikir bahwa kita harus menjadi sebagaimana kita dulu zaman sebelum terjadinya wabah ini. Apa itu? Masih saja kita sombong, masih saja kita merasa hebat, masih saja kita merasa bahwa kita harus menjadi orang yang nomor satu dan harus menjadi, atau bahkan kita masih saja berpikir untuk menghebatkan kita dan menjatuhkan orang lain, menghebatkan kita, melemahkan orang lain. Please, pemirsa sekalian, sudahlah. Kita hidup ini tidak lama, pemirsa. Hidup ini sangat singkat, pemirsa. Marilah kita berbuat yang terbaik. Marilah kita menyadari bahwa dalam kehidupan yang amat singkat ini, mari kita coba untuk memberikan kontribusi positif bagi diri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Sehingga pasca munculnya atau pasca setelah selesai wabah virus corona ini, di mana kehidupan kembali normal, yang muncul dari setiap pemikiran kita, hati kita, dan segala aktivitas kita adalah bagaimana untuk memberikan hal positif, berkontribusi sebesar-besarnya bagi kemaslahatan dan kemanfaatan manusia, umat, atau semua manusia yang ada di sekitar kita, lingkungan kerja kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dan siapapun. Sehingga kemudian bagi kita yang mampu untuk memberikan kontribusi apapun itu, kita akan memberikannya secara maksimal, dan itu semata-mata demi kemaslahatan semua, bukan semata-mata demi untuk nama baik, bukan semata-mata demi untuk keagungan diri, keagulan diri, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan diri, tapi mengabaikan orang lain, tapi itu dilakukan dalam rangka untuk kemaslahatan bersama. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan ceramah singkat ini memberi arti bagi saya khususnya, bagi kita, bagi semua pemirsa yang mendengarkan ini, yang mudah-mudahan meskipun singkat, meskipun sederhana, meskipun tidak terlalu kuat konten atau muatan isinya, tapi paling tidak sedikit tapi bermanfaat, mudah-mudahan memberi pengaruh, memberi solusi bagi berbagai permasalahan yang kita hadapi. Demikianlah pemirsa, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.